Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Pengkhianat semakin gencar melakukan sabotase terhadap semua pulau beserta fasilitasnya. Para aliansi dihantui rasa curiga satu sama lain dengan Seraphim yang juga ikut memberontak. Siapakah yang akan keluar sebagai tersangka dalam games kematian yang melanda Pulau Egghead? Kali ini kita akan membahas One Piece Chapter 1075 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah pengkhianat mengontrol Seraphim dan berupaya menyerang keempat grup yang sudah dibuat oleh Sokka. Yang juga tidak kalah mengejutkan adalah bagaimana Rob Lucci dan Kaku meminta untuk bekerja sama dengan Luffy dan Zoro. Apakah Luffy dan Zoro akan menerima permintaan itu? Dan apakah para CP0 benar-benar akan membantu para aliansi? One Piece Chapter 1075 mengusung judul Labo Face Dead Game. Sampul cover pada chapter kali ini memperlihatkan bagaimana Vegapunk bertemu dengan Gorosei. One Piece Chapter 1075 dibuka dengan kemunculan sosok misterius yang diduga adalah pengkhianat dari kelompok mereka. Hal ini diketahui setelah Sokka melihat monitor di tempat Pythagoras berada. Seperti yang diketahui, di akhir chapter 1074 kemarin salah satu satelit Vegapunk ini pergi ke sebuah ruangan. Namun, di sana, dia tiba-tiba mendapatkan serangan berupa ledakan. Dalam chapter kali ini terungkap jika Pythagoras berhasil selamat setelah dia melepaskan kepalanya tepat waktu. Yang menarik adalah muncul sosok bayangan seseorang yang menghancurkan seluruh denden musi pengawas. Sebelum menghancurkan yang terakhir, Sokka melihat ada sosok bayangan misterius. Banyak spekulasi muncul jika itu adalah bayangan dari sosok pengkhianat. Masih jadi pertanyaan besar siapa sosok misterius yang sudah melukai Pythagoras. Yang lebih parahnya lagi, ternyata sosok misterius ini bukan hanya melakukan sabotase di Pulau Egghead. Dia juga ternyata memerintahkan Seraphim untuk menyerang CP0 dan juga Luffy, Zoro dan yang lainnya. Para satelit Vegapunk pun tidak mampu untuk menghentikan atau memberikan perintah kepada Seraphim. Seperti yang diungkapkan oleh Sokka, bahwa artinya sosok yang memerintahkan para Seraphim tersebut tidak lain adalah Vegapunk. Namun, di chapter sebelumnya, Vegapunk sendiri sedang bersama Bonnie dan tubuh Vegapunk sendiri berubah jadi anak kecil. Apakah sosok misterius tersebut memang Vegapunk asli atau justru ada satelit lainnya yang belum dihadirkan oleh Oda Sensei? Saat ini, kelompok topi jerami berpencar untuk mencari keberadaan Vegapunk yang asli. Mereka kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Terdapat beberapa momen menarik yang memperlihatkan kedahsyatan teknologi Vegapunk. Misalnya, terdapat permata atau perhiasan yang dibuat oleh manusia. Ada juga organoids alias organ buatan yang sengaja diciptakan untuk menghadirkan cloning. Dan terakhir, Usopp diperkenalkan dengan senjata yang mampu memantulkan apapun. Di tengah-tengah pencarian mereka, muncul Seraphim. S-Snake berhasil membuat York berubah jadi batu. Sedangkan S-Bear dan S-Hawk menyerang lab di mana Luffy, Zoro, Lucci dan Kaku berada. Seraphim benar-benar di luar kendali di mana mereka justru menyerang Luffy dan yang lain, bahkan CP0. Melihat situasi yang tidak terkendali di mana Seraphim menyerang mereka semua, Rob Lucci dan Kaku pun memberikan tawaran kerjasama. Mereka meminta Luffy dan Zoro untuk melepaskan borgol batu laut dan bertarung bersama menghadapi Seraphim. Keduanya meminta untuk melupakan perselisihan atau permusuhan lama mereka dan fokus untuk kerjasama demi mengalahkan Seraphim. Namun, yang terjadi adalah Luffy dan Zoro justru menghadirkan wajah yang sangat kocak.
Menarik tentunya untuk melihat bagaimana mantan rival ini saling bekerja sama untuk menghadapi Seraphim. Meskipun kecil kemungkinannya, bukan mustahil jika Luffy dan Zoro akhirnya mau bekerja sama dengan dua CP0 tersebut. Hal ini karena situasinya yang mendesak mereka untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan pembahasan One Piece 1075 ini bisa disimpulkan jika situasi di Pulau Egghead semakin kacau dan tidak terkendali, kru topi jerami dan para satelit Vegapunk harus menghadapi banyak keanehan. Kondisi ini diperparah dengan kemunculan sosok misterius lainnya yang menyabotase semua hal di Pulau Egghead. Bahkan, dia berhasil memerintahkan Seraphim dan tidak bisa untuk dihentikan. Demikian pembahasan One Piece Chapter 1075 yang sangat menarik ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.